Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arvan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat para KPM PKH dimanapun kalian berada yang sedang menanti pencairan PKH tahap ketiga, mohon diperhatikan atau disimak baik-baik informasi ini ya. Nah, bahwasanya untuk sekarang ini para KPM PKH harap bersabar terlebih dahulu ya teman-teman. Karena sampai saat ini untuk pencairan PKH tahap ketiga itu masih dalam proses penataan data ya teman-teman, dan persiapan data. Jadi belum ada yang namanya pencairan PKH tahap ketiga maupun BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus. Nah, jadi tolong ya teman-teman, kalian semua jangan terpancing oleh berita yang beredar ataupun postingan di grup sosial Facebook ya teman-teman, bahwasanya untuk PKH tahap ketiganya sudah cair, ataupun ada postingan BPNT untuk Juli Agustus sudah cair. Nah, semua itu merupakan berita yang belum tentu benar ya teman-teman, jadi belum tentu kebenarannya. Nah, mungkin sengaja ya teman-teman ada oknum yang ingin membuat kehebohan serta kepanikan di kalangan KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi mohon ya teman-teman untuk KPM semuanya tidak mudah terpancing oleh berita yang beredar yang mengatakan PKH tahap ketiga sudah cair selain dari Sumatera Selatan. Nah, karena sumber dari Kementerian Sosial pun belum ada pencairan. Nah, jangankan pencairan ya teman-teman, SP2D-nya saja belum turun. Nah, selama SP2D belum turun, maka dipastikan belum ada pencairan. Nah, bahkan data KPM pun sampai hari ini masih dilakukan penataan ya teman-teman sesuai kelompok usia serta golongan KPM oleh dirjen yang akan mengelolanya. Nah, jadi mana mungkin ya teman-teman sebelum SP2D turun ada pencairan. Nah, jadi lebih baik tunggu saja ya teman-teman SP2D-nya turun terlebih dahulu, karena selama SP2D belum turun maka tidak ada pencairan. Nah, dan berikut adalah dirjen yang menangani ya teman-teman sesuai kelompok atau umur para KPM semuanya. Nah, yang pertama ada Dirjen Pemberdayaan Sosial untuk KPM PKH maupun BPNT yang usianya produktif ya, atau usia 40 tahun ke bawah. Nah, untuk KPM yang berusia 40 tahun ke bawah itu dinaungi oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial. Kemudian yang kedua ada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, itu menaungi para KPM yang berusia 40 tahun sampai 60 tahun ya teman-teman. Nah, yang 40 tahun ke atas itu akan dinaungi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kemudian yang ketiga ada Dirjen Rehabilitasi Sosial. Nah, untuk Dirjen Rehabilitasi Sosial ini menaungi para KPM usia 60 tahun ke atas. Nah, termasuk juga para lansia ya teman-teman, serta disabilitas tunggal. Nah, dan hal ini untuk dirjen itu sendiri sudah mulai berjalan ya teman-teman dari tahun kemarin. Nah, sehingga untuk PKH tahap ketiga pun sama ya teman-teman, akan berbeda-beda dirjen yang menaunginya. Nah, sementara berikut adalah jadwal untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga di tahun 2023 ini sesuai yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk tahap yang pertama pencairan PKH tahap ketiga dimulai dari bulan Januari, Februari, dan Maret ya teman-teman. Kemudian tahap kedua dimulai bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu dimulai bulan Juli, Agustus, sampai bulan September. Nah, jika tidak ada pencairan di bulan Juli, bisa saja di bulan Agustus atau di bulan September nanti ya teman-teman. Kita berdoa saja semoga secepatnya diproses ya teman-teman,
sehingga untuk pencairannya bisa segera tersalurkan di bulan Agustus nanti. Nah, kemudian untuk tahap yang keempat itu dimulai bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, bagaimana cara untuk cek data penerima? Kalian bisa cek di linknya, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman, seperti memasukkan alamat seperti provinsi dan lain-lain. Kemudian masukkan nama sesuai KTP dan masukkan kode KAPTA ya teman-teman yang sudah disediakan. Ikuti dan samakan ya teman-teman besar kecilnya. Kemudian klik cari data ya teman-teman, nanti akan muncul nama-nama penerimanya ya, serta periodenya, apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidak di tahun yang sekarang ini. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap ketiga di tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.